Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekologi Hewan yang diampu oleh Pak Awalul Fatikin. Di sini kami akan menyajikan hasil studi kasus kami yang berjudul Dampak Perubahan Iklim Terhadap Dinamika Populasi Orangutan Pongo Pygmaeus di Kalimantan. Perkenalkan, nama saya Gerard Kristen Sinaga dengan NIM 21309030336. Saya Yunike Livia Pemantau dengan NIM 21302090328. Saya Rumaisa Rahmania dengan NIM 21302090335. Saya Sifatul Jana Syangga Patiran dengan NIM 213040903047. Saya Fadia Hoirunisa Sukoati dengan NIM 213020903044. Saya Agustina Putri Maharati dengan NIM 213020903039. Selamat menyaksikan. Lingkungan global mengalami perubahan iklim yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa indikator yang menjadi perhatian akibat adanya permasalahan perubahan iklim ini terdeteksi dengan adanya peningkatan temperatur hingga 0,8 derajat Celcius atau 14 derajat Fahrenheit. Peningkatan tersebut disertai dengan peningkatan suhu yang lebih hangat di lautan, cairan es di kutub dalam jumlah yang cukup besar, dan terjadinya cuaca yang ekstrim. Hal ini menurut Haryanto dan Parahara tahun 2019. Kemudian menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG tahun 2023 mengatakan bahwa Palangkaraya saat ini wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami musim kemarau dan diperkirakan curah hujan akan tetap rendah dalam beberapa waktu ke depan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Namun di beberapa wilayah bagian utara seperti Morong Raya, Gunung Mas, dan Barito Utara diperkirakan akan terjadi hujan ringan hingga sedang. Hal ini juga menyebabkan bahwa banyak sekali terjadinya kebakaran hutan yang berdampak pada banyak organisme, salah satunya yaitu orangutan. Orangutan merupakan satu-satunya dari 4 taxa kera besar yang hidup di Asia. Terdapat 2 jenis orangutan, yaitu orangutan Sumatera, Pongo abeli yang penyebarannya terbatas pada bagian utara Sumatera, dan orangutan Borneo, Pongo Pygmaeus, yang masih terdapat di beberapa tempat yang merupakan kantong-kantong habitat di Sabah dan Sarawak, terutama di daerah rawa gambut serta hutan terokap di dataran rendah di bagian barat daya Kalimantan antara Sungai Kapuas dan Sungai Barito, yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta sebelah timur Sungai Mahakam ke arah utara atau Provinsi Kalimantan Timur dan Sabah. Berdasarkan uraian tersebut, kami melakukan studi kasus untuk mengetahui dampak perubahan iklim terhadap dinamika ekosistem dan pengaruhnya terhadap populasi orangutan Pongo Pygmaeus di Kalimantan. Selain itu, studi kasus ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya konservasi populasi orangutan Pongo Pygmaeus sebagai usaha perlindungan. Kami berharap penulisan studi kasus ini dapat menjadi sumber informasi untuk penulisan berikutnya dengan topik yang sama. Adapun slide selanjutnya, tujuan dan rumusan masalah. Tujuan pada penelitian kali ini yang pertama, untuk mengetahui dampak perubahan iklim terhadap dinamika ekosistem dan pengaruhnya terhadap populasi orangutan Pongo Pygmaeus di Kalimantan. Yang kedua, untuk mengetahui upaya konservasi populasi orangutan Pongo Pygmaeus di Kalimantan sebagai bentuk usaha perlindungan populasinya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim terhadap dinamika ekosistem dan populasi orangutan Pongo Pygmaeus di Kalimantan. Yang kedua, bagaimana upaya konservasi orangutan Pongo Pygmaeus di Kalimantan. Studi kasus ini dilakukan selama 15 hari, sejak tanggal 15 Oktober 2023 hingga tanggal 30 November 2023. Studi literatur dilakukan selama 9 hari, dan penyusunan makalah studi kasus dan penyajian hasil studi kasus dilakukan selama 6 hari. Studi kasus ini dilaksanakan di Gedung UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Palangkaraya. Metode yang kami gunakan dalam pembuatan studi kasus ini adalah studi literatur. Literatur yang digunakan adalah berupa jurnal-jurnal penelitian seperti buku dan website. Sumber literatur yang digunakan dapat memberikan informasi mengenai perubahan iklim, dinamika populasi, dan orangutan Pongo Pygmaeus. Pencarian informasi pendukung studi kasus ini menggunakan kata kunci dampak perubahan iklim, dinamika populasi Pongo Pygmaeus.
Studi kasus ini meliputi tahap studi literatur, penyusunan makalah studi kasus, dan penyajian hasil studi kasus. Penyajian hasil studi kasus dilakukan dengan membuat video presentasi yang kemudian diunggah pada media sosial. Perubahan iklim atau yang lebih dikenal dengan istilah climate change yang terjadi saat ini merupakan permasalahan global yang dapat membahayakan kehidupan di bumi. Suhu udara dan curah hujan merupakan parameter perubahan iklim yang mempengaruhi berbagai aspek ekologi. Menurut Wahid et al. Pada tahun 2022, salah satu penyebab terjadinya kekeringan yang umum terjadi di Indonesia disebabkan oleh perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan menurun. Rendahnya curah hujan tersebut diakibatkan rendahnya tingkat produksi uap air dan awan. Apabila hujan yang turun sangat sedikit, maka musim kemarau akan semakin lama dan akan terjadi kekeringan yang berkepanjangan. Berdasarkan gambar 4.1 diketahui pada bulan September 2023 suhu udara mencapai 27 derajat Celcius. Pada gambar 4.2 dapat diketahui laju perubahan suhu udara maksimum pada periode tahun 1981 hingga tahun 2022 umumnya meningkat sebesar 0,5 derajat Celcius per 30 tahun. Pada gambar 4.3 diketahui juga Pulau Kalimantan memiliki curah hujan sebesar 150 mm pada bulan September 2023. Dengan curah hujan yang tergolong menengah tersebut dan disertai suhu udara yang tergolong tinggi, dapat sangat berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Terjadinya kebakaran hutan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor manusia dengan segala aktivitasnya, seperti pembukaan dan pembersihan lahan, penambahan kawasan, aktivitas pertanian masyarakat, dan aktivitas lainnya, baik disengaja maupun tidak. Dikutip dari Suhu dan Saleh pada tahun 2007. Pada gambar 4.4 diketahui pada bulan Oktober tahun 2023, tingkat intensitas api kebakaran hutan atau lahan di Pulau Kalimantan secara keseluruhan berada pada intensitas sedang. Dengan intensitas tinggi terluas pada daerah Kalimantan Timur ketika musim kemarau terjadi dan menyebabkan kekeringan berkepanjangan, kelembapan tanah serta udara akan menurun. Selain itu, persediaan air tanah akan menyusut sehingga kondisi ini sangat rawan mengalami kebakaran. Dengan sedikit pengaruh bahkan yang sangat kecil seperti percikan api dapat menyebabkan kebakaran yang meluas akibat kondisi kering. Angin yang menyebarkan api serta jumlah air yang sedikit akan menyulitkan proses pemadaman api. Dikutip dari Sudityapto pada tahun 2018, kebakaran yang terus meluas akan mengakibatkan penurunan luas hutan, yang juga akan berdampak terhadap populasi orangutan, Pongo pygmaeus akibat habitatnya yang terganggu. Perubahan iklim diperkirakan akan memberikan dampak terhadap orangutan dengan mempengaruhi ketersediaan sumber dan kelimpahan pakan yang terdiri dari beberapa jenis pohon. Perubahan iklim juga sangat berpotensi mempengaruhi habitat orangutan akibat munculnya kebakaran hutan yang dipicu oleh adanya perubahan suhu. Kekeringan yang luas yang terjadi di Kalimantan pada tahun 1997 atau 1998 akibat El Nino telah menyebabkan terjadinya kebakaran hutan terbesar yang pernah ada dan telah membakar jutaan hektar hutan, termasuk habitat orangutan. Diperkirakan 1.000 dari 40.000 orangutan atau 2,5% menjadi korban pada kebakaran hutan besar tahun 1997, dikutip dari Singleton et al. Tahun 2004 dalam Suhud dan Saleh tahun 2007. Pada gambar 4.5 terdapat grafik yang menunjukkan perkiraan tingkat penurunan populasi orangutan Kalimantan antara tahun 1930 dan 2020. Grafik diukur dalam beberapa dekade dengan angka populasi awal pada tahun 1930 berjumlah sekitar 210.000 individu. Populasi orangutan Kalimantan menurun drastis dalam jangka waktu 90 tahun menjadi 57.000 individu pada tahun 2020. Angka populasi tahun 2020 berkisar antara 45.000 dan 69.000 individu, yang menunjukkan bahwa 2.000 sampai 3.000 orangutan dibunuh setiap tahun di Kalimantan. Data tersebut menunjukkan bahwa populasi orangutan telah berkurang sekitar 153.000 individu yang mencakup lebih dari 50% populasi, yang dikutip dari Project Ark Foundation tahun 2020.
Orangutan Kalimantan Pongo Pygmaeus diperkirakan tinggal 3.000 hingga 4.500 individu. Penurunan jumlah populasi yang besar ini menyebabkan orangutan dimasukkan ke dalam satwa yang dilindungi. Bahkan, sejak tahun 2000, IUCN Red List of Threatened Species telah memasukkan orangutan Kalimantan ke dalam kelompok satwa endangered. Pengurangan jumlah populasi ini disebabkan banyaknya konversi habitat dalam skala besar, dari hutan menjadi perkebunan monokultur, illegal logging, pemukiman, pembukaan lahan untuk ladang, perburuan untuk dikonsumsi, ataupun untuk diperjualbelikan sebagai hewan peliharaan. Faktor-faktor tersebut menjadi faktor eksternal yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan hidup orangutan. Selain faktor eksternal, diketahui juga ada faktor internal yang juga sangat berpengaruh, yaitu ukuran tubuhnya yang relatif besar dan geraknya yang cukup lambat dibandingkan dengan kera lainnya, sehingga mudah untuk diburu. Kemudian panjangnya interval kelahiran antara satu anak dengan anak yang lain sekitar 6 hingga 8 tahun, dikutip dari Proyogo et al. 2014. Untuk mengurangi penurunan populasi orangutan Kalimantan atau Pongo Pygmaeus, perlu diberlakukannya upaya konservasi seperti restorasi hidro dan lahan. Menurut Suhud dan Saleh pada tahun 2007, upaya restorasi harus dimulai pada komponen utama lahan gambut, yaitu unsur hidrologi. Selanjutnya, secara gradual dilakukan restorasi pada komponen vegetasi. Upaya ini dilakukan dengan menyekat atau menambat kanal pada beberapa fragmen pada hulu antara hulu hilir dan hilir. Selanjutnya, restorasi vegetasi menurut Suhud dan Saleh pada tahun 2007, pada aspek restorasi vegetasi perlu dilakukannya intervensi. Intervensi yang dilakukan antara lain dengan menanam kembali lahan-lahan bekas terbakar di beberapa bagian kawasan. Beberapa jenis tumbuhan lokal memiliki potensi untuk rekolonisasi di area terbakar. Antara lain adalah balengaran atau Sorea balengaran, geronggang atau Kratoxylum sp. Upaya konservasi selanjutnya yaitu pengamanan kawasan. Beberapa bentuk upaya pengamanan kawasan yang dapat dilakukan yaitu patroli reguler, patroli pengamanan kawasan, dan upaya konservasi untuk mengurangi penurunan populasi orangutan Kalimantan atau Pongo Pygmaeus, yaitu dengan monitoring cuaca dengan alat meteostat atau weatherhawk yang difasilitasi oleh Yayasan BOS atau BOSF melalui Dana Sentral Kalimantan Peatland Project atau CKPP pada tahun 2007. Alat tersebut digunakan pada beberapa kawasan Taman Nasional Sebangau, Desa Mendawai atau Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan, dan Desa Daun Bango atau Kecamatan Kemipang Kabupaten Katingan menurut Suhud dan Saleh pada tahun 2007. Upaya konservasi orangutan Kalimantan atau Pongo Pygmaeus menurut Dinah dan Slamet pada tahun 2021 menyatakan bahwa upaya konservasi juga dapat dilakukan para pemangku kepentingan hingga dicanangkan berbagai program dengan cara untuk meminimalisasi konflik tersebut. Pada awal 1990-an, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. SK Menteri Kehutanan 10 Juni pada tahun 1991 Nomor 301 KPTS 11 pada tahun 1991 dan disusul dengan PP Nomor 7 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Adapun upaya pelestarian dilakukan oleh BOSF antara lain adalah melakukan penyelamatan dan translokasi individu orangutan yang berada di wilayah terdampak bencana seperti kebakaran hutan dan juga berada di wilayah konflik dengan manusia. Dalam upaya penyelamatan itu didirikan sebuah pusat rehabilitasi orangutan bernama Samboja Lestari menurut Rada Diana pada tahun 2022. Berdasarkan hasil studi kasus yang kami lakukan, yang berjudul Dampak Perubahan Iklim dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Populasi Orangutan Pongo Pygmaeus di Kalimantan, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah perubahan iklim yang mempengaruhi berbagai faktor abiotik seperti suhu udara dan curah hujan secara tidak langsung dapat mempengaruhi dinamika populasi orangutan Pongo Pygmaeus. Suhu udara yang tinggi dan disertai dengan curah hujan yang cenderung rendah sangat beresiko menyebabkan kebakaran hutan atau lahan. Kebakaran ini akan mempengaruhi dinamika populasi orangutan melalui penurunan jumlah pakan dalam bentuk jenis-jenis pohon serta degradasi habitat dari orangutan.
Akibat dari dampak tersebut, diperkirakan orangutan mengalami penurunan jumlah populasi hingga lebih dari 50% sejak tahun 1930 hingga 2020 yang semula diperkirakan sebanyak 210.000 individu menjadi 57.000 individu. Tidak menutup kemungkinan penurunan jumlah populasi akan semakin meningkat melihat kondisi habitat orangutan Kalimantan saat ini. Kemudian, sebagai bentuk perlindungan populasi orangutan Kalimantan Kongo Pygmaeus, upaya-upaya konservasi yang telah atau sedang dilakukan oleh pihak-pihak konservasi, pemerintah, dan masyarakat antara lain yaitu restorasi hidro dan vegetasi, pengamanan kawasan, monitoring cuaca, translokasi individu orangutan yang berada di wilayah terdampak bencana, seperti kebakaran hutan dan juga berada di wilayah konflik dengan manusia, dan pelepas liaran orangutan. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam studi kasus ini. Sekian dari kami. Terima kasih.